harus tahu nih, apa sih pengertian indikator, ya? Dan saya juga akan menyampaikan fungsi indikator dan langkah-langkah bagaimana cara menentukan indikator. Nah, sekarang saya akan menyampaikan pengertian indikator. Nah, teman-teman, apa sih indikator? Indikator itu merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, indikator juga dirumuskan dengan kata kerja operasional yang dapat diukur dan dibuat instrumen penilaiannya, teman. Nah, tadi kan sudah tahu nih pengertian indikator. Sekarang saya akan menyampaikan fungsi indikator. Nah, apa sih fungsi-fungsinya? Pertama, fungsi indikator itu adalah sebagai penyuluhan dalam pengembangan materi pembelajaran. Fungsi yang kedua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Fungsi yang ketiga, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Yang ketiga, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil pembelajaran. Nah, itu dia tadi teman-teman fungsi indikator. Nah, teman-teman, tadi paham kan fungsi indikator? Nah, sekarang saya akan menyampaikan bagaimana sih cara mengembangkan indikator atau bagaimana sih cara membuat indikator, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, kita simak bareng-bareng yuk. Nah, teman-teman, cara membuat indikator ada 5 langkah. Yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar, teman. Nah, kenapa sih harus menganalisis? Yang pertama, karena pengembangan indikator itu adalah menganalisis tingkat kompetensi dalam SK dan KD. Hal ini diperlukan untuk memenuhi ketentuan minimal kompetensi yang dijadikan standar secara nasional. Nah, teman-teman, sekolah juga itu dapat mengembangkan indikator melebihi standar minimal tersebut loh. Jadi, ketika kita membuat indikator, bisa lebih dari 1-2 indikator dalam satu SK atau KD, teman. Nah, teman-teman, itu tadi langkah yang pertama. Nah, sekarang saya akan menyampaikan langkah kedua cara membuat indikator. Yang kedua adalah menganalisis karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah. Nah, kenapa sih harus menganalisis karakter mata pembelajaran? Nah, karena indikator itu mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran peserta didik, dan salah satunya karena setiap mata pembelajaran itu memiliki perbedaan dalam mempertimbangkan pembuatan indikator. Nah, contohnya, ya, pada mata pembelajaran bahasa Indonesia ada beberapa aspek seperti mendengar, menulis, membaca, dan lain-lain. Nah, berbeda juga dengan mata pembelajaran matematika, IPA dan IPS. Nah, makanya yang kedua ini perlu menganalisis karakteristik mata pembelajaran membuat indikator. Ketiga adalah menganalisis kebutuhan dan potensi. Kenapa sih harus menganalisis kebutuhan dan potensi? Karena kebutuhan dan potensi peserta didik itu perlu dianalisis untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengembangkan indikator. Peserta didik akan mendapatkan pendidikan sesuai dengan potensi dan pencapaian pembelajarannya, termasuk tingkat potensi yang diraihnya, teman. Nah, makanya yang tahap ketiga adalah menganalisis kebutuhan dan potensi, karena kebutuhan potensi peserta didik dalam setiap daerah itu berbeda. Ya, belum tentu daerah kita di Papua sama loh dengan yang di daerah Pulau Jawa. Makanya perlu menganalisis kebutuhan dan potensi sesuai daerah dan wilayah sekolahnya, teman. Yang keempat, merumuskan indikator. Nah, dalam menyusun indikator, yang keempat merumuskan indikator. Nah, ada langkah-langkah dalam merumuskan
digunakan sekurang-kurangnya menjadi 3 indikator. Yang kedua, keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam SK dan KD, dan indikator juga harus mencapai tingkat kompetensi minimal KD dan dapat dikembangkan melalui kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki kompetensi. Yang keempat, rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran. Dan yang kelima, indikator harus dapat mengakomodir karakteristik mata pelajaran sehingga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Yang keenam, rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup peran-peran kognitif, efektif, dan psikomotorik. Nah, itu tadi teman, ada 4 aspek dalam merumuskan indikator yang keempat. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang terakhir loh, langkah-langkah yang terakhir dalam pembuatan indikator. Nah, pembuatan indikator yang terakhir, yang kelima adalah pengembangan indikator penilaian. Nah, teman-teman, tahu nggak sih, indikator penilaian itu merupakan pengembangan lebih lanjut daripada indikator pencapaian potensi. Nah, indikator penilaian juga perlu dirumuskan untuk dijadikan pedoman penilaian bagi guru, peserta didik, dan maupun evaluator di sekolah. Dengan demikian, teman-teman, indikator itu penilaian yang bersifat terbuka dan dapat diakses dengan mudah loh. Nah, setiap penilaian yang dilakukan melalui tes, non-tes harus sesuai dengan indikator penilaian, teman. Jadi tidak boleh di luar ketentuan itu, harus sesuai ketentuan indikator penilaian. Nah, itu tadi teman-teman dari 5 langkah cara membuat indikator. Teman-teman, tadi kan saya sudah menyampaikan nih langkah-langkah pembuatan indikator. Nah, sekarang saya akan menyampaikan indikator apa saja yang ada di pembelajaran akidah akhlak kelas 2 semester 2. Tapi sebelum itu, saya akan menyampaikan dulu materi apa saja sih yang ada di akidah akhlak kelas 2 semester 2. Nah, materinya adalah yang pertama, memahami kalimat thayyibah. Yang kedua, membiasakan akhlak terpuji. Yang ketiga, menghindari akhlak tercela. Nah, teman-teman, mau tahu indikator apa saja yang ada dalam belajar akidah akhlak? Yang pertama, KD yang pertama adalah pembiasaan beradab islami dan berbicara. Nah, indikatornya ini dipecah menjadi 2. Yang pertama, indikator yang pertama, memahami arti tentang berbicara yang baik, sopan, dan santun. Indikator yang kedua, memahami ciri-ciri dan berbicara sopan dan santun kepada orang tua, guru yang lebih tua, orang tua yang lebih muda, dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, membiasakan beradab islami ketika bersin. Nah, teman-teman, KD ini dapat dipecah menjadi 4 indikator. Indikator yang pertama, siswa harus hafal bacaan bersin dan menguap. Yang kedua, memahami tata cara bersin, menguap, dan buang angin, serta meludah yang baik, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami manfaat dari bersin yang baik, menguap yang baik, buang angin yang baik, dan meludah yang baik. Indikator yang keempat, menerapkan dan mengaplikasikan adab tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. KD selanjutnya, membiasakan beradab secara islami ketika ke kamar mandi. Yang ini indikatornya bisa dipecah menjadi 4. Indikator pertama, siswa dapat melafalkan dan hafal doa masuk kamar mandi dan WC. Yang kedua, memahami tata cara kamar mandi yang baik. Yang ketiga, bersikap baik ketika berada di dalam kamar mandi. Yang keempat, berdoa ketika
masuk kamar mandi serta beradab yang baik ketika membuang air besar dan buang air kecil. Yang kelima, yang terakhir, dan dapat mengucapkan lafal atau doa ketika keluar dari kamar mandi. Nah, teman-teman, pada selanjutnya mencintai dan meneladani tokoh-tokoh yang berakhlak mulia. Nah, di sini tokoh akhlak mulia dalam cerita adalah keteguhan dan kecerdasan Nabi Ibrahim. Dalam kade ini bisa dipecah menjadi 3 indikator. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan keteguhan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah disajikan melalui film atau kisah. Yang kedua, siswa dapat menceritakan manfaat keteguhan iman Nabi Ibrahim. Yang ketiga, siswa dapat meneladani keteguhan iman Nabi Ibrahim alaihissalam. Adalah kade yang terakhir adalah menghindari sifat-sifat dan perilaku atau tokoh yang berakhlak yang menghindari sifat tercela. Dalam kade ini bisa dipecah menjadi 4. Yang pertama, siswa memahami dan dapat menyebutkan sifat malas, acuh tak acuh. Yang kedua, memahami ciri-ciri dan sifat tercela seperti malas, acuh tak acuh. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan sifat tercela. Yang terakhir, mampu menghindari dan menjauhi akhlak tercela. Nah, teman-teman, itu dia tadi pengertian indikator, fungsi indikator, dan indikator yang ada dalam akidah akhlak. Nah, kesimpulan adalah indikator itu ya adalah pemecahan dari kompetensi dasar atau KD. Nah, indikator itu bisa dipecah minimal 2 atau 3 poin. Nah, semoga dalam penjelasan saya kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah sebanyak batu adalah